Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nepsi Yolanda, NPM A1A021009, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Pendidikan Agama. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah sumber hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, saya akan menjelaskan sumber ajaran Islam. Apa yang dimaksud dengan sumber ajaran Islam? Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat kita jadikan acuan atau pedoman dasar untuk menjalankan syariat Islam yang berpedoman kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad yang berisi perintah, larangan, aturan, hikmah, dan juga ketentuan. Dan yang kedua, kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama karena diwahyukan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti sumber hukum yang terdapat di dalam Al-Quran sudah pasti benar, tidak dapat diragukan lagi dan juga tidak dapat diubah. Keistimewaan Al-Quran pun sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Al-Quran menjadi sumber hukum Islam pertama dari banyaknya sumber-sumber hukum Islam. Yang ketiga, keistimewaan dan keutamaan dalam mempelajari Al-Quran, yaitu menyempurnakan dari kitab-kitab terdahulu, memberikan pedoman atau petunjuk yang sesuai dengan anjuran-anjuran atau hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, menjauhkan dari sifat syirik dan juga munafik, dan yang pasti mendapatkan kedamaian dan juga ketenangan hati ketika kita membacanya. Dan yang keempat, ada pengertian as-sunnah. As-sunnah secara bahasa yaitu al-qadil, yang berarti sesuatu yang baru. Adapun kebalikannya yaitu al-qadim adalah sesuatu yang lama. Nah, menurut istilah para ahli, as-sunnah itu segala sesuatu yang dinukil dari Nabi SAW, baik itu ucapan, tingkah laku, sikap, atau sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu setelah diutus maupun sesudah diutus. Yang kelima, pembagian as-sunnah. Yang pertama itu sunnah qauliyah, yang berasal dari ucapan Rasulullah yang disampaikan kepada seseorang atau para sahabat. Dan yang kedua, sunnah fi'liyah, yang berasal dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan itu diketahui, disampaikan melalui orang lain atau para sahabat, seperti dalam melaksanakan sholat, puasa, haji, dan masih banyak lagi. Dan yang keenam, kedudukan as-sunnah. As-sunnah memiliki kedudukan setelah Al-Quran yang berfungsi untuk menjelaskan atau membahas yang sudah terdapat di dalam Al-Quran. Dan yang ketujuh, fungsi as-sunnah yaitu menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum atau samar, dan juga mempertegas sesuatu yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedelapan, pengertian ijtihad. Ijtihad adalah mengeluarkan segala daya upaya untuk mencapai kepentingan yang sesuai dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, kedudukan dan fungsi ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan setelah Al-Quran dan hadis, dan fungsinya yaitu menjelaskan atau membahas sesuatu yang belum ada dalam Al-Quran dan hadis. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai sumber hukum Islam. Saya tahu betul dalam penyampaian materi ini masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan. Untuk itu saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.